yaitu ada Mike Tyson, Tony Tucker, dan James Buster Douglas. Perlu kita ketahui bahwa ketiganya pernah saling silang untuk saling mengalahkan. Pada tanggal 30 Maret 1987, James Buster Douglas bertemu dengan Tony Tucker. Pada saat itu, Tony Tucker berhasil menang TKO atas James Buster Douglas di ronde 10. Sebetulnya di ronde awal sampai dengan ronde ke-6, bahkan sampai awal ronde ke-7, James Buster Douglas mendominasi pertandingan. Ia sempat beberapa kali membuat oleng Tony Tucker, tepatnya di ronde ke-5. Bahkan di ronde ke-6 pun beberapa kali pukulannya telak mendarat di wajah Tony Tucker. Namun stamina prima yang dimiliki oleh Tony Tucker memang luar biasa, hingga ia tetap tampil konsisten dan prima sambil sesekali melepaskan pukulan ke James Buster Douglas. Di pertengahan ronde ke-7 hingga ronde ke-10, James Buster Douglas mulai banyak kehilangan tenaga. Dia seperti sudah sangat lelah, hingga di ronde 10 itulah yang kemudian membuat Tony Tucker dengan perkasa membombardir wajahnya hingga akhirnya wasit menghentikan pertandingan. Ini ronde ke-5 di mana James Buster Douglas masih terlihat garang. Douglas now is putting his punches together. He's not just throwing one punch, he's coming back with something. There was another left hand that caught Tucker backing up. Now you notice Douglas is not showing any type of respect for Tony Tucker, so Tucker has to initiate some respect now. Tucker doesn't really seem to step in too much. There was a right hand by Tucker. Masih kita saksikan bagaimana James Buster Douglas masih terlihat agresif menyerang dan Tony Tucker hanya menghindar dan mundur sambil sesekali melepaskan pukulan. Again, the left hook, he follows up with the left hook. There was a right hand by Douglas, and again. Dan ini ada awal-awal ronde 7 di mana James Buster Douglas masih terlihat mendominasi pertandingan. Namun di pertengahan ronde ke-7, Tony Tucker memegang kendali pertandingan. Dan ini ronde 9 kita bisa terlihat bagaimana James Buster Douglas mulai kelelahan. Menurut saya, andaikan saja Tony Tucker memiliki pukulan yang keras seperti halnya Mike Tyson, mungkin dia bisa saja membuat James Buster Douglas jatuh tersungkur atau KO. Namun kemenangan TKO sudah cukup baginya. Karena andai saja tidak dihalangi wasit, mungkin bisa saja James Buster Douglas juga bisa jatuh. Ini ronde terakhir yang dimana terusan James Buster Douglas dibombardir oleh Tony Tucker. Dan akhirnya wasit memberikan kemenangan TKO di ronde 10 untuk Tony Tucker. IBF Heavyweight Champion of the World, Tony Tucker. 4 bulan kemudian, tepatnya 1 Agustus 1987, Tony Tucker berhadapan dengan Mike Tyson dalam perebutan gelar sabuk juara WBA, WBC, dan IBF. Pada pertandingan ini, Mike Tyson yang sedang naik daun saat itu, di usianya yang 20 tahun, sedang ganas-ganasnya saat itu setelah mengalahkan Trevor Berbick, juara dunia WBC. Sejak menit awal atau ronde awal, Mike Tyson sudah menggempur habis-habisan Tony Tucker
Sekali lagi, Tony Tucker menunjukkan kualitas stamina-nya yang luar biasa, hingga sempat membuat Mike Tyson emosional dan frustasi. Dia mampu meredam keagresifan Mike Tyson dengan menghindar sambil sesekali melepaskan pukulan. Meskipun pada akhirnya dia harus mengakui Tyson menang angka mutlak pada pertandingan kali ini. Yang lebih menarik lagi pada pertandingan ini, Tony Tucker seolah mengejek Mike Tyson. Seberapa banyak pukulan Mike Tyson yang mendarat di wajahnya, ia seolah-olah tidak merasakan kerasnya pukulan Mike Tyson itu. Sampai sesekali ia meledek, menari, bahkan mengayun-ayunkan tangannya, meniru gaya Muhammad Ali. Seperti kita ketahui bahwa Mike Tyson mengidolakan seorang Muhammad Ali sedari kecil. Hebatnya lagi, Tony Tucker tetap luar biasa. Dia masih kelihatan muda sampai ronde 12. Ini adalah ronde 11. Untuk ada berkabur akan seperti membiarkan Mike Tyson. Dan ini adalah ronde ke-12, ronde penentuan bagi kedua petinju untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Seperti biasa, Tyson masih mendominasi dengan menyeruduk bak banteng ke Daton, dan Tony Tucker masih tetap bertahan dan menghindar sampai sesekali melepaskan pukulan. Di sini terlihat, meskipun ia merangkul, ia menggeleng-gelengkan kepala seolah mengatakan kalau ia tidak merasakan kerasnya pukulan seorang Mike Tyson. Bahkan ia kembali mengulang gayanya dengan memutar-mutar tangannya seperti halnya gaya yang sering diperagakan oleh Muhammad Ali. Dan ini membuat Tyson semakin frustasi dan sangat emosional. Akhirnya berakhirlah pertandingan ini, dan terlihat sekali Mike Tyson sangat kecewa dengan hasilnya karena ia tidak mampu mengalahkan Tony Tucker dengan KO. Ladies and gentlemen, here is the decision of the judges. Tony Tucker, We have a unanimous decision. frustasi Judge Bill Newman scores 119-111. Judge Julio Roldan scores 118-113. Dan inilah yang bisa kita lihat, yaitu sport itu adalah sportivitas, di mana setelah pertarungan yang begitu keras sekalipun mereka ketika mengakhiri pertandingan dengan berpelukan, tidak ada dendam di antara keduanya. So Mike Tyson, not surprisingly, the unanimous decision winner over Tony Tucker. 11 Februari 1990, tepatnya di Tokyo, Jepang. Ini menjadi hari yang kelam dan pahit bagi Mike Tyson, di mana untuk pertama kalinya ia dijatuhkan oleh petinju yang sama sekali tidak diunggulkan, dan pasar taruhan mengunggulkannya dengan 10-1 kalau tidak salah waktu itu, di mana ia dikalahkan oleh James Buster Douglas dengan KO di ronde 10, yang mana James Buster Douglas pernah dikalahkan oleh Tony Tucker dengan TKO di ronde 10 pada tahun 1987. Meskipun di ronde ke-8 Mike Tyson sempat memukul roboh James Buster Douglas,
Namun Douglas mampu bangkit dan membalikan keadaan. Ia meng-KO Mike Tyson di ronde 10. Meskipun banyak komentator berpendapat bahwa saat itu wasit terlalu lambat dalam menghitung ketika James Buster Douglas terjatuh. Dan lebih menyakitkan lagi bagi Mike Tyson, ketika ia meminta tanding ulang, James Buster Douglas dan timnya menolak, dan mereka malah memilih Evander Holyfield yang akhirnya justru malah membuat James Buster Douglas harus kehilangan gelarnya yang cuma beberapa bulan saja ia merasakan gelar juara setelah merebutnya dari tangan seorang Mike Tyson. Kekalahan ini kekalahan yang pahit bagi Mike Tyson karena ia tidak sepertinya Muhammad Ali idolanya yang pernah dikalahkan oleh petinju yang kemudian membalikan keadaan dengan mengalahkan petinju yang pernah mengalahkannya. Mike Tyson justru tidak bisa membalas kekalahannya atas James Buster Douglas sampai ia mengakhiri karir tinjunya. Bahkan melawan Evander Holyfield pun ia mengalami 2 kali kekalahan. Dan sedangkan Evander Holyfield adalah petinju yang mengalahkan James Buster Douglas. Terlepas dari semua itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada manusia yang kuat. Karena di sini kita bisa melihat Tony Tucker bisa mengalahkan James Buster Douglas dan James Buster Douglas bisa mengalahkan Mike Tyson. Dimana saat itu memang Mike Tyson tampil dengan kepercayaan diri yang terlalu tinggi dan agak sedikit sombong. Dan kesombongan itu akhirnya menjadi petaka bagi beliau dan yang kemudian dia ketika setelah kekalahannya dari James Buster Douglas ini membuat dia sedikit frustasi hingga akhirnya sampai mendekam dalam penjara karena kriminal yang ia lakukan, dan kemudian ia memeluk Islam sebagai mu'alaf dan kembali ke naik ring tinju dan kembali merebut sabuk juara WBC dari Frank Bruno saat itu, juga Brussels dan di sabuk WBA. Bahkan ada kemungkinan KO di ronde 9 andai saja tidak tertolong bel saat itu. Ini ronde 10. Andai saja tidak tertolong bel saat itu di ronde 9, sebetulnya James Buster Douglas bisa saja memukul KO Mike Tyson. Dan ini adalah ronde 10. Ronde yang kemudian membuat Mike Tyson dinyatakan KO. Dan pertandingan ini membuat dunia terkejut. James Buster Douglas yang tidak diunggulkan berhasil menjatuhkan Sile Herbeton, di mana pertandingan itu diadakan di Asia karena Amerika saat itu menolak pertandingan Mike Tyson karena mereka mengira James Buster Douglas akan sangat mudah dikalahkan dan tidak bertahan 1 ronde melawan kegarangan Mike Tyson. Namun kenyataan tidak seperti yang direncanakan orang atau diramalkan. Inilah tinju. Sampai jumpa lagi.